Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Krisna dalam pembelajaran tutorial aplikasi komputer akuntansi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat, dan jangan lupa bahagia. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membuat data perusahaan baru, kemudian membuat link account, dan yang ketiga men-setting pajak. Nah, kalau yang sebelumnya itu hanya menampilkan gambar poin-poinnya saja, potongan gambar saja. Untuk pagi hari ini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat 3 pokok bahasan itu tadi. Yang pertama adalah membuat data perusahaan baru, kemudian yang kedua adalah link account, kemudian yang ketiga adalah setting pajak. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk membuat data perusahaan baru, yang pertama adalah kalian harus menyiapkan transaksi yang akan diinput nanti. Kemudian yang kedua adalah alat tulis, dan yang ketiga jangan lupa kalkulator, dan yang pastinya adalah aplikasi dari MyUp Accounting. Kalau di dalam notebook kalian tidak ada MyUp Accounting, kalian dapat install, download aja melalui fasilitas Google Internet, atau kalian dapat ke servis komputer kemudian minta teknisinya untuk menginstalkan. Minimal yang dipakai adalah versi 17 ke atas gitu ya. Pada kesempatan pagi hari ini versi MyUp yang digunakan adalah yang versi 17. Jika kalian di rumah mempunyai versi 18, 19 atau 20 tidak jauh berbeda dengan yang versi 17. Jadi nggak masalah nih kalau kalian di rumahnya mempunyai versi yang di atas dari versi 17. Nah, yuk kita coba nih caranya bagaimana. Langkah yang pertama adalah klik icon MyUp yang ada di desktop kalian. Kalau jika telah terinstall, kalian dapat double klik di sini. Kemudian tampilan MyUp-nya di awal seperti ini. Welcome to MyUp Accounting. Isinya ada open, create, explore, kemudian ada watch new dan exit. Nah, open ini digunakan untuk membuka file perusahaan yang telah kalian buat sebelumnya. Jadi, jika kalian telah membuat transaksi sebelumnya atau telah menginputkan transaksi perusahaan menggunakan aplikasi MyUp, kalian tinggal mengklik open. Tapi jika belum, maka kalian harus mengklik yang nomor 2, yaitu klik create. Create ini adalah atau digunakan untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian explore ini digunakan untuk mengeksplor atau mencari file-file yang sebelumnya kalian misalnya simpan di tempat yang lain. Itu adalah explore. Kemudian yang keempat itu adalah watch new. Watch new ini adalah digunakan untuk mengetahui aplikasi atau produk terbaru dari MyUp Accounting sendiri. Kemudian exit ini adalah untuk keluar dari MyUp. Misalnya kalian udah masuk di tampilan utama, tiba-tiba kalian nggak jadi nih. Nah, kalau nggak jadi tuh nggak bisa kita mengklik yang di sini nih, nggak bisa, kemudian klik di sini pun juga nggak bisa. Jadi harus kliknya di exit yang paling bawah di sini. Nah, karena kita mau membuat data perusahaan baru, maka kita klik create. Ini ya, create. Kita klik seperti ini. New company file assistant. Kemudian di sini bacanya adalah welcome to the MyUp new company file assistant. Itu artinya maksudnya selamat datang. Gitu kan. Selamat datang di MyUp Accounting. Nah, jika kalian ingin membuat perusahaan baru, maka kalian dapat mengklik next untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Oke, kita klik next. Kemudian yang kedua, di sini ada informasi atau menginformasi atau untuk mengisikan identitas dari perusahaan yang akan kalian kerjakan. Nah, untuk perusahaan yang akan kita kerjakan di sini saya menggunakan contoh perusahaan yang ada di
modul mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi untuk SMK dan MAK. Ini penerbitnya adalah Erlangga, kemudian pengarangnya di sini adalah Bapak Bimo Suciono dan Deki Noviar. Ini buku ini diterbitkan pada tahun 2012. Jadi contoh kali ini kita menggunakan PT Angkasa di modul aplikasi komputer akuntansi. Penerbitnya Erlangga, ini ada di halaman 152. Jadi kalian jika di rumahnya sudah ada modul itu, maka dapat sama-sama dibuka, kemudian dapat kita sama-sama untuk latihan ya. Jadi yang perlu dikerjakan untuk bagian New Company File Assistant ini, yang pertama serial number. Serial number ini diisikan untuk menuliskan nomor serinya berapa. Karena kita nih Mayop yang akan kita, atau Mayop punya saya ini versinya adalah versi trial, jadi tidak perlu dituliskan di sini berapa nomor serinya. Kemudian di sini ini wajib untuk diisi adalah company name. Ini diisi nama perusahaan yang ada di soal, kemudian alamat, nomor telepon, nomor fax, alamat email jika ada. Ya, jadi kita tuliskan di sini adalah PT Angkasa. Kemudian diisikan alamatnya di sini Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Kemudian nomor teleponnya Bandung ya, kodenya 022 325 5575. Fax numbernya kebetulan pun juga sama, 325 5575. Emailnya angkasa@cbn.net.id. Ini sudah kita isi. Kemudian setelah informasi dari perusahaan itu sudah kita isi, kita dapat klik next. Kemudian di sini adalah tell us about your accounting year, menceritakan pencatatan akuntansi kalian, gitu ya. Jadi ini ada yang pertama current financial year, ini diisikan tahun transaksi. Kemudian yang kedua adalah last month of financial year, ini diisikan bulan tutup buku. Kemudian yang ketiga ada conversion month, ini diisikan bulan transaksi. Dan yang keempat ini adalah number of accounting period, adalah jumlah bulan dalam satu tahun. Jadi di sini yang pertama current financial year, PT Angkasa ini yaitu pada transaksinya dibuat pada tahun 2020, maka ini diisi tahunnya adalah 2010. Maka current finansialnya adalah transaksi di tahun 2010. Jadi misalnya kalau kalian menginputnya transaksinya di tahun 2020, maka ini current finansialnya dapat dituliskan tahun 2020. Bagaimana jika transaksinya di tahunnya adalah tahun berjalan, sekarang ini 2021, maka ini wajib untuk tahun 2021. Tidak bisa kita menggunakan Mayop, tapi dilakukannya adalah setiap bulan gitu. Jadi kita input transaksinya adalah per bulan, seperti itu. Kemudian last month of financial year, ini adalah akhir tahun. Tadi ya, akhir tahun atau bulan tutup buku. Biasanya dalam satu tahun itu bulan tutup bukunya adalah Desember. Maka di sini tetap tidak ada perubahan, jadi bulan tutup bukunya adalah bulan Desember. Kemudian yang ketiga ada conversion month, ini diisi bulan transaksinya bulan apa.
Itu tadi yang saya bilang, kalau transaksi yang dilakukan per tiap bulan, maka kita dapat menuliskan di sini adalah bulan berjalannya. Gitu, seperti sekarang adalah bulan Januari. Jika ini transaksinya adalah misalnya tahun yang sebelumnya, kita menginput selama 1 tahun, maka kita bisa conversionnya di sini adalah diisi di bulan Desember gitu, agar bulan-bulan yang lain itu dapat include. Kalau kita memasukkan di sini conversionnya hanya bulan Februari, maka yang include hanya bulan Januari dan Februari. Bulan Maret sampai dengan bulan Desember itu tidak bisa dicatat oleh Mayop. Jadi untuk memudahkan kita, conversionnya akan kita buat di bulan Desember. Ini sesuai dengan transaksi di PT Angkasa itu dimulainya di tanggal 1 Desember. Kemudian yang keempat ada number of accounting period. Ini adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. 1 tahun jumlah bulan kita adalah 12 bulan, maka ini tetap biarkan 12 bulan. Jika tidak ada masalah, maka kita dapat klik next. Kemudian di sini adalah please confirm your accounting informasi. Silahkan konfirmasi pembukuan informasi dalam pembukuan kalian. Jadi ini tidak boleh terjadi kesalahan, karena kalau informasi yang kita berikan ini salah, maka akan menyulitkan kita pada saat nanti menginput transaksi di langkah selanjutnya. Jadi si Mayop ini sendiri memberikan penjelasan jika ada transaksi yang keliru, kita wajib untuk memperbaikinya. Di sini bahwasanya your financial year is Januari tanggal 1 2010 sampai Desember 31 2010. Kemudian dengan conversion month, bulan transaksinya di tanggal 1 Desember 2010. Jika tidak ada kesalahan, maka kita dapat klik next di sini. Tetapi jika ada kesalahan, maka kita dapat klik back. Jadi artinya kita dapat memperbaiki nih, mana yang salah, apakah tahunnya, kemudian bulan akhirnya, atau bulan transaksinya. Itu kita dapat memperbaiki. Jika tidak ada kesalahan, maka kita dapat langsung klik next. Kemudian ada 3 pilihan di sini. Build your account list. Itu ya. Ini adalah pilihan mana yang nantinya memudahkan kita dalam membuat nomor dan nama akun yang baru. Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Artinya saya akan menjalankan pembukuan ini, nomor dan nama akunnya telah disiapkan oleh Mayop Accounting. Kemudian yang kedua itu ada I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Ini maksudnya adalah saya akan mengimpor nomor dan nama akun yang udah saya kerjakan di dalam aplikasi Excel seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah I would like to build my own account list once I begin using Mayop. Jadi saya akan membuat nomor dan nama akun sendiri pada saat saya menggunakan program Mayop. Nah, untuk memudahkan kita pilih yang nomor 3, karena perusahaan ini kan sudah ada nomor dan nama akunnya, jadi tidak terlalu banyak dan kita akan memasukkan nomor dan nama akun sesuai dengan keinginan kita, sehingga nanti tidak ada yang terlalu banyak yang kita buang atau yang kita ganti. Selanjutnya klik next. Kemudian create your company file. Ini kita dapat menyimpan sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Gunanya adalah untuk memudahkan pada saat kita membuka file yang telah kita kerjakan. Jadi ini kita klik change. Kemudian basing nih, mau di mana aja sama aja kok, kan gitu ya. Akuntansi kelas 12 sini aja deh. PT Angkasa. Oke. Nah, maka di sini saya menyimpannya di file D, folder bakti utama, folder lagi akuntansi, folder lagi kelas 12, nama filenya adalah PT Angkasa. Jika tidak ada perubahan, maka klik next. Di sini ada 2 pilihan ya. Kita dapat klik yang command center. Nah, ini adalah jendela utama dari Mayop Accounting. Kita dapat membesarkannya. Gitu ya. Ini adalah tampilan utama dari Mayop Accounting. Isinya ada account,
accounts, kemudian ada banking, ada sales, ada purchase, ada inventory, dan ada cash file di situ. Ya, semuanya itu memiliki fungsi masing-masing. Jadi account ini adalah gunanya untuk membuat nomor dan nama akun baru, kita masuknya di sini di account list. Kemudian record journal entry ini digunakan untuk menginput transaksi umum. Kemudian transfer, bisa melalui transfer money, ini adalah untuk mentransfer uang gitu. Kemudian transaksi jurnal di sini adalah gunanya untuk melihat transaksi yang udah kita input sebelumnya. Kemudian banking ini pun juga sama, spend money ini untuk mengeluarkan transfer uang melalui bank. Receive money ini adalah untuk menerima uang melalui bank. Kemudian rekonsiliasi ini ada rekonsiliasi perusahaan. Kemudian transaksi jurnal ini untuk melihat transaksi yang udah kita kerjakan. Sales ini adalah untuk menginput transaksi penjualan. Purchase ini untuk menginput transaksi pembelian. Inventory ini untuk menginput persediaan barang dagang. Dan card file ini gunanya adalah untuk memasukkan daftar nama supplier dan customer, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, jadi membuat data perusahaan tadi kita sudah melalui beberapa langkah. Setelah masuk, selanjutnya sebelum kita mengeling atau membuat pajak, kita dapat membuat nomor dan nama akun terlebih dahulu. Ini untuk memudahkan kita dalam nanti pada saat kita men-setup mengeling-eling account dan membuat pajaknya gitu ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita membuat nomor dan nama akun. Caranya adalah klik account. Jadi misal posisi di sini ya. Klik account, kemudian kita pilih yang account list. Gitu. Nah, ini adalah akun-akun yang disediakan oleh Mayap jika kita milih yang poin nomor 3. Gitu. Bandingannya seperti apa dengan pilihannya nomor 2 dan nomor 1 nanti saya akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian ini tampilan secara keseluruhan all akun. Seluruh akun seperti ini. Untuk memudahkannya kita tinggal klik per masing-masing bagian. Jadi angka 1 di sini mewakili dari aset. Kemudian 2 ini adalah untuk liability atau utang. Kemudian 3 ini adalah equity atau modal. Kemudian 4 ini adalah income atau pendapatan. Yang kelima ini adalah cost of sale atau harga pokok penjualan. Yang keenam ini adalah beban. Kemudian yang ketujuh ini adalah other income atau pendapatan lain. Kedelapan. Untuk Mayap tidak ada akun nomor 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 8 dan 9. 9 ini adalah other expense atau beban lainnya. Jadi sebelumnya kita klik yang kode nomor 1. Kita masukkan terlebih dahulu nomor dan nama akun. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian dapat mengklik new yang di bawah ini atau boleh menggantikan. Jika kalian telah paham, kalian dapat menggantikan akun yang ada di sini, tapi tidak boleh diganti dengan yang tidak sebenarnya. Contoh, general check account ini berhubungan dengan tipenya adalah bank. Kemudian undeposit fund ini adalah bank. Nah, ini hubungannya adalah dengan kas. Kas ini ada 2, 1 ada cash in bank, 2 ini adalah petty cash. Yang manakah dia yang cash in bank dan manakah dia yang petty cash? Nah, kita dapat melihat di sini undeposit fund ini pasti berhubungan dengan bank. Berarti cash in bank. Sedangkan general check account ini pasti hubungannya dengan petty cash. Nah, itu aja yang perlu diingat. Jadi undeposit fund ini adalah cash in bank, sedangkan general check account ini adalah petty cash. Atau bisa dibalik gitu, nggak masalah. Nanti pada saat kita ngelingnya kita benar-benar menggunakan yang sebenarnya. Jadi untuk memudahkan kita dapat mengganti general check account ini dengan cash in bank. Nah, caranya bagaimana? Kalian dapat mengklik tanda panah yang ada di sini atau mendouble klik, ini biru, klik 2 kali pada akun general check account. Nah, seperti ini. Atau tanda panah. Nah, sama saja. Jadi general check account ini kita ganti dengan cash
in bank. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya double klik lagi pada undeposit fund, kita ganti dengan petty cash. Selanjutnya klik OK. Kemudian payroll ini biarkan saja. Trade debtor ini kita ganti dengan ini bahasa tipenya adalah account receivable, berarti sama, kita ganti dengan account receivable. Itu namanya adalah piutang dagang. Kita ganti di sini ya. 1.300. Nah, muncul seperti ini bagaimana? Berarti nomor akun yang kita gunakan ini double. Ada di nomor akun yang lain. Kita okekan dulu. Di sini kita okekan, kita cek nomor akun yang mana. Oh, ternyata di payroll check account ini sama 1.300. Bagaimana? Kalau ternyata double, kita harus membuang di salah satunya. Kita tidak boleh atau tidak dapat mengganti misal payroll ini kita ganti dengan piutang dagang, tidak bisa, karena payroll ini berhubungan dengan bank, tipenya adalah bank, maka itu tidak dapat diganti. Jadi kita harus membuangnya. Caranya bagaimana? Double klik payroll check account, kemudian klik edit atas, kemudian delete account, seperti itu ya. Kemudian kita bisa double klik trade debtor, kita ganti dengan 1.300. Kemudian kita isikan account receivable. Jika sudah, klik OK. Sudah terisi nih 3. Kita dapat lagi mengisikan nomor dan nama akun selanjutnya. Caranya klik new bawah, kemudian masukkan nomor akunnya 1.400. Ini tidak bisa kita okekan saja karena kita belum menginput nama akunnya apa nih, 1.400. Maka yang kita lakukan adalah klik enter. Nah, kebuka kan, baru kita masukkan nama akunnya Wens for kemudian klik OK. Lagi kita memasukin lagi nih karena nomor dan nama akun dari bagian aktifanya masih ada. Kita masukkan kemudian klik OK. Sampai seterusnya seperti itu untuk di bagian aset. Kemudian di bagian liability pun juga sama. Nah, ini ada nih berhubungan dengan link ini bagaimana ya? Kita tinggal menggantinya aja sesuai dengan nama yang sebenarnya. Contohnya lagi trade creditor, ini adalah hubungannya dengan account payable atau utang dagang. Maka kita dapat menggantinya di sini. Double klik, kita ganti utang dagang ini nomor akunnya adalah 1.100 juga. Diganti account payable, kemudian klik OK. Yang kedua ini biarkan, kemudian VAT liability ini adalah PPN, kita dapat menggantinya di sini dengan nomor, biarkan saja di situ, ini namanya PPN, diokekan. VAT collected ini adalah PPN keluaran, kodenya biarkan saja. VAT collected sama, buka kurung, VAT out, kemudian VAT pack-nya sama, buka kurung, VAT in. Kemudian diklik OK. Selanjutnya bagian equity biarkan aja seperti ini, kemudian bagian income pun juga biarkan aja sama, bagian cost of goods sold-nya biarkan, expense-nya biarkan. Nah, terus gimana caranya kalau kita kembali lagi ke liability ya? Kalau ini kan kita cuma mau ganti-ganti nih, ternyata di dalam soalnya masih ada akun-akun yang belum masuk. Nah, caranya bagaimana? Sama caranya, tinggal klik new bawah, kemudian masukkan nomor akunnya berapa, 1.200 misalnya, di enter, kemudian masukkan di situ accrued
expense, beban biaya. Kemudian klik OK. Seperti itu. Sama lagi langkahnya. Klik new lagi, pengen masukin yang lainnya nih. 1.300, enter. Kemudian masukin lagi income tax payable. Sama semuanya. Jadi kalian dapat memasukkan dulu nomor dan nama akun sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yang perlu diingat adalah kode 1 awalnya yang 1 di sini, 1 ini ya sebelum strip ini adalah untuk kode aset atau aktiva. Kemudian kode 2 yang paling depan sendiri ini adalah kode untuk liability atau utang. Kode 3 ini adalah untuk equity, kode 4 ini adalah untuk pendapatan, kode 5 ini adalah harga pokok penjualan, dan kode 6 ini adalah untuk beban. Kode 8 adalah pendapatan lain-lain, dan yang kode ke-9 adalah untuk beban lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, jika seluruh nomor dan nama akun telah di-input, telah kalian input semua, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat setting pajak. Nah, caranya bagaimana? Klik list ini ya, klik list yang di atas ini ada list, klik list, kemudian kalian pilih yang tax code. Jadi saya ulangi lagi, klik list yang di atas ini, kemudian kalian pilih atau klik tax code. Nah, ada 3 pilihan yang ada di sini. Tetapi untuk MYOB ini kita hanya menggunakan 2 pajak, yaitu yang pertama adalah pajak pertambahan nilai dan yang kedua adalah tidak dikenakan pajak sama sekali. Maka salah satunya harus dihilangkan. Nah, yang kita pakai ini adalah kode NT ini dan kode VAT. Berarti IMP datinya dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Kalian dapat double klik tanda panah yang ada di sini atau cukup mengklik yang akan dihilangkan seperti ini, sehingga dia di bold biru seperti ini. Diklik aja, kemudian klik edit atas ini, kemudian delete text code, maka akan hilang. Nah, setelah hilang dan menyisakan 2 kode pajak, kita mengganti salah satunya yaitu VAT. Ini kita ganti dengan nama PPN untuk memudahkan dan mengingatkan kita. Nah, caranya bagaimana? Kalian dapat mengklik tanda panah yang di sini atau mendouble klik nama kode pajaknya. Gitu. Kemudian ini kita ganti dengan tulisan PPN, kemudian enter 2 kali. Deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian teks tipenya tetap VAT, rate-nya ini diisi dengan 10%. Nah, ini oke. Nah, untuk link account for tax collected ini tetap sama, yaitu dia VAT collected atau VAT out, atau bahasa Indonesianya adalah PPN masukan. Sedangkan kalau link account for tax paid ini adalah VAT paid atau VAT in, atau bahasa Indonesianya adalah PPN keluaran masukan. Jadi yang atas ini adalah PPN keluaran untuk penjualan, transaksi penjualan. Kemudian yang VAT paid ini adalah untuk transaksi pembelian. Nah, jika sudah, kalian dapat klik OK. Tetapi perlu diingatkan kembali, jika di awalnya dia bukan VAT collected atau VAT out, maka kalian dapat mengganti dengan mengklik segitiga yang ada di sini, klik, kemudian pilih akun mana nih yang berhubungan dengan pajak keluaran. Seperti itu, pilih salah satunya, sudah benar misal pilihannya, kemudian kalian dapat menguse account di sini. Jika ini sudah benar, kalian klik OK. Kemudian selesai, kemudian klik close. Nah, itu cara untuk men-setting pajak. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah cara untuk melink atau menghubungkan akun-akun ke dalam transaksi penjualan, pembelian, kemudian pengeluaran kas, penerimaan kas, dan lain sebagainya. Nah, itu caranya adalah klik menu setup, klik setup yang ada di atas sini, diklik, kemudian pilih link account,
kemudian pilih account and banking account. Kita mau ngelink account khusus bagian bankingnya terlebih dahulu. Saya ulangin lagi, klik setup, kemudian klik link account, kemudian pilih account and banking account. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama adalah equity account for current earning, ini isinya adalah current earning atau laba berjalan. Kemudian equity account for retained earning, isinya adalah retained earning, itu adalah laba ditahan. Kemudian equity account for historical balancing, isinya adalah historical balancing account. Dan yang keempat, bank account for undeposit fund, ini isinya adalah petty cash. Tapi sebenarnya bukan petty cash, melainkan adalah kas di bank. Jadi nanti setiap keluar masuknya uang itu kita melalui cash bank. Jadi petty cash ini hanya digunakan untuk transaksi yang di bawah 1 juta rupiah. Jadi ini kita bisa menggantinya dengan cara mengklik segitiga seperti ini, kemudian kita ganti cash in bank, kemudian klik use account. Yes, sudah seperti ini. Jadi yang pertama isinya harus current earning, yang kedua retained earning, kemudian yang ketiga historical balancing account, dan yang keempat adalah cash in bank. Jika telah selesai, maka dapat klik OK. Itu untuk link account yang pertama. Kemudian kita mau menghubungkan untuk setiap terjadinya transaksi penjualan. Nah, caranya bagaimana? Klik setup lagi, kemudian klik link account, kemudian klik sales account. Seperti ini. Nah, untuk yang pertama, asset account for tracking receivable. Ini beradanya di bagian aset. Dia gunanya adalah untuk mencatat piutang dagang. Nah, ini jawabannya adalah account receivable atau piutang dagang. Berarti ini benar, tidak perlu diganti. Kemudian bank yang kedua, bank account for customer receipt. Jadi bank penerima pelunasan pembayaran dari customer. Ini masuknya adalah ke cash in bank. Kemudian di sini ada kotak dialog yang sudah ada di checklist dengan yang ada belum di checklist. Nah, kita hanya membutuhkan 3. Yang pertama adalah checklistan yang pertama, ini wajib kita checklist. Checklistan yang kedua ini ada yang kolom 3, dan checklistan yang keempat. Jadi gini, jika perusahaan yang kita jalankan adalah perusahaan jasa, maka kita tidak perlu menceklis kotak dialog ini. Tetapi jika transaksi yang kita gunakan adalah transaksi perusahaan dagang, maka kita wajib menceklis kotak dialog ini, kecuali yang nomor 2. Kita tidak perlu menggunakannya. Gitu. Nah, yang pertama, I charge freight on sales. Ini letaknya di income account for freight. Jadi letaknya adalah di akun income. Ini gunanya ada hubungannya dengan freight atau pendapatan jasa angkut. Nah, kita bisa cari caranya, klik di sini. Kemudian di kolom 4 kita cari yang berhubungan dengan jasa angkut, yaitu ini ada freight collected. Jika udah ketemu, kemudian klik use account. Kemudian yang kedua, I give discount for early payment. Ini letaknya di expense or cost of sale account for discount. Jadi si perusahaan ini akan memberikan diskon jika si customer ini membayar piutangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, letaknya akun ini ada di kolom beban atau harga pokok penjualan. Kita dapat mencarinya, caranya sama, klik segitiga. Kemudian kita cari diskon. Untuk perusahaan ini sendiri, ini dia, adanya di diskon ini, kode 6. Kemudian use account. Kemudian untuk income for late charge, ini adalah pendapatan keterlambatan, pendapatan denda. Jadi setiap customer yang membayar piutangnya terlambat, maka akan dikenakan denda. Ini letaknya di bagian pendapatan, tapi di sini ada nih ya, late fee collected ya, denda keterlambatan. Kemudian kita use account. Jika telah selesai, maka kita klik OK. Pastikan yang pertama adalah account receivable, yang kedua adalah cash in bank, yang ketiga adalah freight collected, yang keempat discount taken, dan yang kelima adalah late fee collected. Jika sudah, klik OK.
Kemudian yang ketiga adalah link akun menghubungkan akun transaksi pembelian. Caranya sama, klik setup, kemudian pilih link account dan pilih purchase account. Nah, ini yang pertama adalah liability account for tracking payable. Ini isinya adalah account payable atau utang dagang. Kemudian yang kedua adalah bank account for paying bill, yaitu pengeluaran kasnya menggunakan cash in bank. Kemudian ini saya hilangkan terlebih dahulu semuanya, sama ya. Kalau untuk perusahaan jasa tidak perlu meng-checklist yang ada di sini. Kemudian jika perusahaan dagang kita gunakan hanya yang diperlukan aja. Yang pertama kita beban angkut pembelian, kemudian yang kedua adalah diskon, dan yang ketiga adalah denda keterlambatan. Jadi yang pertama adalah I pay freight on purchase. Jadi beban angkut pembelian letaknya ada di kolom beban. Di sini kita cari di sini karena tidak ada, kita dapat membuat akun yang baru. Caranya kayak mana? Klik new, kemudian masukkan nomor akunnya, karena tadi lupa nih nomor akunnya yang terakhir berapa. Kita ulangin lagi, terakhir di 1800 ya, berarti kita bisa masukkan 1900. Klik new, masukkan 1900, enter, masukkan lagi ya, diisi dengan nama akunnya free paid expense. Jika sudah, kemudian klik OK. Nah, ini belum muncul ya, kita klik lagi segitiganya, kita cari tadi di kode 6 1900 free paid expense, kita use. Kemudian yang ketiga diskon ya, ini kemudian kita cari di sini diskon given, use. Kemudian denda keterlambatan ini di expense, ini ada nggak ini dia nih? Ternyata tidak ada, kita berarti harus membuat yang baru. Caranya adalah klik new 2000, semua nih kita hubungkan, semuanya sudah kita hubungkan. Nah, kemudian kalau sudah menghubungkan, langkah selanjutnya apa? Nah, sampai di sini dulu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghapus nomor dan nama akun yang tidak terpakai. Kemudian yang kedua, kita menggolong-golongkan rekening. Jadi di bagian aset ini kita golongkan, kita pisahkan mana yang termasuk di dalam aktiva lancar dengan aktiva tetap, current asset atau fixed asset. Kemudian di liability pun juga sama, mana nih yang termasuk dalam hutang jangka pendek atau hutang lancar atau hutang jangka panjang. Jadi di tutorial selanjutnya nanti saya akan bahas di situ. Kita akan menghapus nomor dan nama rekening, kemudian yang kedua kita menggolong-golongkan rekening, kemudian yang ketiga kita menginput saldo awal dari transaksi itu sendiri, kemudian nanti yang keempat kita akan coba untuk menginput daftar customer dengan daftar supplier, kemudian yang terakhir kita akan menginput daftar persediaan barang dagang. Nah, untuk itu sementara sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen. Jangan lupa ya, like, subscribe, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.